Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan Bani Israel dihidupkan kembali setelah disambar petir. Hal ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati supaya kalian bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 56. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam yang isinya mengatakan bahwa mereka yang 70 orang itu termasuk orang-orang yang menyembah anak lembu. Setelah itu Allah menghidupkan mereka. Mereka bangkit dan hidup seorang demi seorang. Sedangkan sebagian dari mereka melihat sebagian yang lain dalam keadaan dihidupkan. Yang demikian itu adalah makna yang terkandung di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sesudah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati supaya kalian bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 56. Arabi Ibnu Anas mengatakan bahwa kematian mereka itu merupakan hukuman bagi mereka. Kemudian mereka dihidupkan kembali sesudah mati untuk menunaikan ajal atau sisa umurnya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Qatadah. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami Salama ibnul Fadl dari Muhammad ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa tatkala Musa kembali kepada kaumnya dan ia melihat apa yang mereka kerjakan, yaitu menyembah anak lembu, dan ia mengatakan apa yang telah dikatakan kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun, juga kepada Samiri. Lalu ia membakar patung anak lembu itu dan menaburkan abunya ke laut. Kemudian ia memilih 70 orang lelaki yang terbaik dari kalangan kaumnya. Ia berkata kepada mereka, "Berangkatlah kalian ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah atas apa yang telah kalian perbuat, dan mohonlah tobat kepadanya atas orang-orang yang lain yang kalian tinggalkan di belakang kalian dari kalangan kaum kalian. Berpuasalah kalian, bersucilah, dan bersihkanlah pakaian kalian." Kemudian Musa alaihissalam berangkat membawa mereka menuju Bukit Tursina pada waktu yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Musa tidak pernah datang kepada Allah kecuali dengan seizin dan restu dari Allah. Menurut riwayat yang sampai kepadaku, ke-70 orang itu di saat mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa dan mereka berangkat untuk menjumpai Allah, mereka berkata kepada Musa, "Hai Musa, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu agar kami diperkenankan dapat mendengar kalam Tuhan kami." Musa menjawab, "Baiklah." Ketika Musa mendekati bukit tersebut, maka datanglah awan yang menaunginya hingga menutupi seluruh bukit. Lalu Musa mendekat dan masuk ke dalam awan tersebut. Setelah itu ia berkata kepada kaumnya, "Mendekatlah kalian."
Musa alaihissalam apabila diajak bicara oleh Allah, maka memancarlah dari keningnya nur yang cemerlang. Tiada seorang pun dari Bani Adam yang mampu memandangnya. Maka Allah membuat hijab atau penutup bagi nur tersebut. Lalu kaum pun mendekat. Ketika mereka masuk ke dalam awan tersebut, mereka menyungkur sujud dan mereka mendengar suara Allah yang sedang berbicara kepada Musa alaihissalam, memerintahkan dan melarangnya dengan ucapan, "Lakukanlah," atau "Janganlah kamu lakukan." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai berbicara kepada Musa, tersingkaplah awan tersebut dan Musa menghadap ke arah mereka. Ternyata mereka berkata kepada Musa alaihissalam seperti yang disetir oleh firman Allah, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Surat Al-Baqarah ayat 55. Maka mereka tertimpa oleh gempa dahsyat, yaitu Sha'iqah, hingga mereka mati semuanya. Lalu Musa alaihissalam bangkit meminta tolong kepada Tuhannya dan berdoa, memohon kepadanya seraya berkata seperti yang disebut oleh firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya." Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Surat Al-A'raf ayat 155. Mereka benar-benar tidak mengerti. Apakah engkau membinasakan orang-orang yang berada di belakangku dari kalangan Bani Israel karena perbuatan orang-orang yang bodoh dari kalangan kami? Dengan kata lain, sesungguhnya hal ini merupakan kebinasaan bagi mereka. Aku memilih 70 orang terbaik dari kalangan mereka agar aku kembali nanti bersama mereka. Sedangkan sekarang tiada seorang pun dari mereka yang tersisa. Apakah yang menjadi bukti bagiku buat mereka agar mereka mau percaya kepadaku dan beriman kepadaku sesudah peristiwa ini? Sesungguhnya kami kembali atau bertobat kepada engkau. Musa alaihissalam terus-menerus memohon kepada Tuhannya dan meminta hingga Allah mengembalikan roh mereka kepada mereka. Lalu Musa alaihissalam memohon kepada Allah ampunan dan tobat bagi Bani Israel yang telah menyembah anak sapi. Maka Allah berfirman, tidak kecuali jika mereka membunuh diri mereka sendiri. Demikianlah menurut konteks atau lafadz yang diketengahkan oleh Muhammad ibnu Ishaq. Ismail ibnu Abdurrahman As-Sadi Al-Kabir mengatakan, setelah kaum Bani Israel tobat dari menyembah anak lembu dan Allah menerima tobat mereka dengan cara sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Lalu Allah memerintahkan kepada Musa agar datang membawa semua orang dari kalangan Bani Israel untuk memohon maaf kepada Allah atas penyembahan mereka terhadap anak lembu. Musa alaihissalam mengadakan suatu perjanjian dengan mereka, lalu memilih 70 orang dari kalangan mereka, yaitu orang-orang yang ditunjukkan secara tertentu. Kemudian ia berangkat bersama mereka untuk meminta maaf kepada Allah hingga akhir hadis. Konteks hadis ini memberikan pengertian bahwa khittah yang terdapat di dalam firman berikut ditujukan kepada Bani Israel, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ketika kalian berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah dengan terang. Surat Al-Baqarah ayat 55. Makna yang dimaksud ialah mereka yang 70 orang tersebut, yaitu yang dipilih oleh Musa alaihissalam dari kalangan mereka. Kebanyakan ulama tafsir tidak meriwayatkan kisah ini selain dari Ismail ibnu Abdurrahman sendiri. Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya menilai gharib kisah yang menceritakan perihal 70 orang tersebut, yaitu setelah mereka dihidupkan kembali oleh Allah. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya kamu tidak sekali-kali meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Dia memberimu. Maka doakanlah semoga Allah menjadikan kami sebagai nabi-nabinya. Kemudian Musa alaihissalam berdoa memohon hal itu kepada Allah, dan Allah memperkenankan doanya. Riwayat ini sangat gharib, mengingat di masa Nabi Musa tidak ada nabi lain kecuali Harun. Kemudian Yusha ibn Nun. Kaum ahli kitab keliru pula bahwa dalam dakwaan mereka yang mengatakan bahwa mereka yang 70 orang itu telah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Karena sesungguhnya Musa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri pernah meminta hal tersebut, tetapi ditolak. Mana mungkin hal tersebut diperkenankan bagi mereka. Pendapat kedua mengenai makna ayat ini disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dalam tafsir ayat ini, bahwa tatkala Musa kembali dari sisi Tuhannya kepada kaumnya dengan membawa lauh-lauh yang padanya termaktub kitab Taurat, maka ia menjumpai mereka dengan menyembah anak lembu. Maka ia memerintahkan kepada mereka agar membunuh diri mereka sendiri, dan mereka melakukannya. Lalu Allah menerima tobat mereka. Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya lembaran-lembaran ini berisikan kitabullah. Di dalamnya terkandung urusan kalian yang diperintahkan oleh Allah dan larangan-larangannya yang harus kalian jauhi. Mereka bertanya, siapakah yang mau percaya kepada omonganmu itu? Tidak, demi Allah, kecuali jika kami dapat melihat Allah dengan terang, hingga Allah sendirilah yang menyerahkan kepada kami. Lalu Allah berfirman, inilah kitabku, maka ambillah oleh kalian. Maka mengapa Allah tidak mau berbicara kepada kami sebagaimana Dia Allah berbicara kepadamu, hai Musa? Abdurrahman ibnu Zaid membacakan firman Allah, lan nu'mina laka hatta narallahu jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Surat Al-Baqarah ayat 55. Dan melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Allah murka, lalu terjadilah halilintar atau petir sesudah tobat mereka. Kemudian mereka disambar oleh halilintar itu hingga semuanya mati. Setelah itu Allah menghidupkan mereka kembali. Abdurrahman ibnu Zaid membacakan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati, supaya kalian bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 56. Musa alaihissalam berkata kepada mereka, ambillah kitabullah ini. Mereka menjawab, tidak,
Musa alaihissalam berkata, apakah yang telah menimpa kalian? Mereka menjawab, kami mengalami mati, kemudian kami dihidupkan kembali. Musa alaihissalam berkata, terimalah kitabullah ini. Mereka menjawab, tidak. Maka Allah mengirimkan malaikat, lalu malaikat mencabut bukit dan mengangkatnya di atas mereka. Konteks riwayat ini menunjukkan bahwa mereka dikenakan taklid atau paksaan untuk mengamalkan kitab itu sesudah mereka dihidupkan kembali. Al-Mawardi meriwayatkan dua pendapat sehubungan dengan masalah ini. Pertama, taklif atau paksaan tersebut tidak ada, mengingat mereka telah menyaksikan perkara tersebut secara terang-terangan, sehingga terpaksa mereka mempercayainya. Kedua, mereka dikenakan taklif agar tiada seorang pun yang berakal melainkan terkena taklif. Al-Qurtubi mengatakan bahwa pendapat yang kedua inilah yang benar, karena kesaksian mereka terhadap perkara-perkara yang menakjubkan bukan berarti menggugurkan taklif dari pundak mereka. Mengingat kaum Bani Israel memang telah menyaksikan banyak perkara besar yang bertentangan dengan hukum alam. Akan tetapi, sekalipun demikian, mereka tetap dikenakan taklif dalam hal tersebut. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.